kamar ibadah. Ada kantong persembahan, ada Alkitab. Seru nih kita ibadah di sini ya. Mau pesan apa? Aku mau dark choco. Oh, dark choco satu ya? Oreo. Choco Oreo. Kakak tolong ya. Iya. Oke, kita akan ibadah loh. Wah, luar biasa ya ibadah kita Hari ini di suasana yang berbeda. Akan datang, jangan lupa dong pakai hand sanitizer-nya. Cuci tangan dulu supaya bersih. Kalau nggak ada cuci tangan, pakai hand sanitizer ya adik-adik. Yep. Tadi pesan apa ya? Oh iya, dark choco. Oh, bentar ya. Kakak minta tolong ya. Terima kasih. Tapi diminumnya nanti ya kalau selesai ibadah. Oh iya. Kita ibadah dulu. Hari ini kita harus bersuka cita. Kenapa gitu Kak Kenda? Iya dong, karena Tuhan Yesus tadi sudah kasih kita nafas, kasih kita usia. Kita bangun dengan tubuh yang sempurna, bisa jalan-jalan pula ke sini. Luar biasa kan? Luar biasa kan Tuhan kita? Tuhan itu baik. Yuk kita mulai ibadah kita adik-adik. Jangan lupa saat teduh dulu ya. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk kita mulai ibadah. Yuk kita akan pujikan, bersyukur kepada Tuhan sambil tersenyum ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur buat minggu pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh mengikuti IHMPA. Tuhan berkati ibadah ini sehingga berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, Kak Tessa, Ya, kalau ya. lagu kedua ini kita harus bangkit berdiri karena ada gerakannya supaya kita bergerak. Kalau gitu adik-adik yuk bangkit berdiri. Yuk. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Silakan duduk. Kita juga duduk ya nih Kak Tessa. Sekarang kita mau ngapain Kak Kenda? Saat ini adik-adik sudah siap Alkitabnya belum? Kita mau baca Mazmur. Sudah siap? Ini Alkitabnya. Kita akan buka dari kitab Mazmur pasal 73 ayat ke-28. Wah, Mazmur 73 ayat 28. Sudah ketemu adik-adik? Kak Kenda sama Kak Tessa akan baca bersama-sama ya, sama adik-adik juga. Tapi bacanya jangan terburu-buru ya, jangan cepat-cepat, oke?
Kita baca alamatnya sama-sama. Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Adik-adik, mari kita respon Mazmur kita tadi. Kita akan pujikan besarlah kasih Bapakku. Sambil senyum ya, jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Sekali lagi, besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Kak Tessa, kangen nggak dengan firman Tuhan? Banget Kak Kenda. Nget Banget. Saat ini kita akan bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Apa Kak Kenda? kita nyanyi dulu ya. Kita akan pujikan Sabdamu Abadi bait yang kedua. Di tengah ancaman, Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih buat penyertaan-Mu buat kami yang tiada hentinya. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, berkati kakak Layan yang sudah menyiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, IHMBA 26 Juli 2020 dengan tema Aku yakin Tuhan besertaku. Kita dapat membacanya dalam Alkitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Tetapi karena waktu, Kadia hanya membaca ayat 1 sampai yang 7 dan yang lainnya kalian baca sendiri. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut perjanjian itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian
dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Amin. Siapa Yosua? Yosua bin Nun adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Ia hidup taat dan setia kepada Allah. Ia juga terkenal pribadi yang sabar dan pemberi. Sebagai pengganti Musa, Yosua tahu tidak mudah memimpin bangsa Israel. Keraguan, kekhawatiran, bahkan kecemasan bisa menguasainya. Itulah sebabnya Allah lebih dahulu menjamin kesetiaan penyertaannya dengan syarat Yosua harus hidup mendengar dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah. Menyeberangi sungai Yordan bukanlah sekedar tantangan, tetapi pembuktian kuasa Allah turut bekerja di dalam bangsa Israel. Mereka harus kudus. Dengan demikian, mereka akan bisa melihat kuasa Allah. Mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian yang dibawa para imam sebagai tanda kehadiran Tuhan. Para imam harus mengikuti arahan yang diberikan Yosua, yaitu mencelupkan kaki mereka ke sungai. Seketika itu, aliran sungai Yordan terputus dan bangsa Israel bisa menyeberangi tanpa ada air di sekelilingnya. Berhadapan dengan sungai Yordan memang menakutkan, tetapi bangsa Israel meyakini penyertaan Tuhan dan hidup mengikuti perintah Tuhan. Maka mukjizat itu pasti terjadi. Apa yang kita pelajari dari Yosua? Sebagai anak Tuhan, kita tidak luput dari berbagai tantangan dan juga rintangan. Seringkali kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya ketika kita menempuh ujian, tidak hanya berdoa akan selesai, tetapi kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika dijahati teman, bahkan kita sampai ditinggal sendiri, apa yang kita lakukan? Kita harus mengalah, harus berani memberi maaf lebih dulu. Dalam menghadapi wabah corona, kira-kira apa sebagai anak Tuhan? Tetap taat pada Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan yang terutama melakukannya firman Tuhan di dalam hidup kita. Tapi sebagai orang di dunia, kita juga tahu apa yang diwajibkan oleh bangsa dan negara kita. Gunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dengan teman sekitar, konsumsi makanan yang bergizi, rajin olahraga. Dengan demikian, maka
diharapkan kita mempunyai perubahan di dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita gagal, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi kita harus lebih kuat dan pantang menyerah. Sebagai anak Tuhan, harus percaya bahwa Tuhan mengasihi dan selalu menyatakan pertolongannya dalam segala situasi. Dan yang terpenting harus kita ingat, bersama Tuhan kita tidak perlu khawatir, takut, karena Tuhan setia menyediakan yang dibutuhkan setiap anak-anaknya. Amin. Untuk aktivitas hari ini, tulislah penyertaan Tuhan yang pernah kalian rasakan, apapun yang kalian alami. Tulis tugas itu dan dikirim. Saya tunggu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Adik-adik, bagaimana firman-Nya tadi? Kak Tessa, hebat kan firman Luar Tuhan biasa hari ini? firman Tuhan hari ini dari kakak-kakak PA. Luar biasa. Nah, selama adik-adik di rumah, kalau mengikuti ibadah juga harus tetap fokus ya. Jangan kemana-mana, karena ibadah kita belum selesai, ibadah kita belum berakhir. Jadi tetap fokus kita memuji Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan pujian apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegar. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sekali lagi ya, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegar. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan selalu menjaga kita ya Kak Tessa. Tuhan selalu beserta kita, Kapanpun itu, dimanapun itu. asal kita tetap taat, setia, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik dengan sikap yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hari baru telah Tuhan sediakan buat kami, sehingga tadi pada saat kami membuka mata kami boleh beroleh nafas dan juga usia yang telah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan bersyafaat sehati bersama dengan teman-teman kami juga yang sedang mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah. Tuhan,
berkati ibadah ini. Tuhan, jagai selalu teman-teman kami. Jikalau ada teman-teman kami yang saat ini dalam lemah tubuhnya, entah itu dalam sakit atau apapun itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan angkat penyakitnya. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kerja dan usaha apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua kami. Berkat-berkat Tuhan nyata dan juga kesehatan yang terbaik telah Tuhan sediakan buat kami. Buat kakak layan kami Tuhan yang setiap hari Minggu mempersiapkan untuk baik itu pujian, baik itu firman, baik itu tata ibadah, semuanya Tuhan untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkati kakak layan kami, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu, dan juga berkati usaha dan juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan kondisi saat ini di mana tempat kami tinggal, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami tahu yang terbaik akan Tuhan sediakan buat kami, kesehatan yang sempurna telah Tuhan siapkan buat kami, dan tentunya Tuhan yang akan menjaga kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan terus ada buat kami. Di situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kiranya Engkau menyahkan semua virus-virus yang ada sehingga kami beroleh hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syukur doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan uangnya, masukkan ke dalam amplop, lalu uangnya diberikan ke mama. Setelah diberikan ke mama, nanti mama berikan ke Gereja tentunya. Jangan lupa ya, kita akan pujikan kubri persembahan. Berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Victor. Mari kita berdoa. Mari kita sambut doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang kami punya ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami beri ini ya Tuhan, itu semua untuk kemuliaan-Mu dapat dikelola dengan baik, dan semuanya kembali lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Victor doanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi jangan sedih, jangan takut, tetap semangat dan sukacita. Iya, karena apa? Karena dengan sukacita kita bisa melawan semuanya. Virus-virus, penyakit, apapun itu kita bisa lawan. Dan jangan lupa taat ya sama mama papa kalau disuruh cuci tangan. Tetap cuci tangan ya. Kalau nggak ada, boleh pakai hand sanitizer. Terus apa lagi? Pakai masker nggak? Masker dan jaga jarak. Oke? Jaga jarak. Dan
jangan bergerumbul. Jangan di kerumunan orang banyak ya. Kita juga harus waspada dengan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat untuk menghadapi new normal. Kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri adik-adik. Kita akan pujikan kita yang kecil. Kita yang kecil, tidak terpencil. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Sekali lagi, kita yang kecil, tidak terpencil. Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan ada buat kami, sehingga kami tetap kuat dalam menyambut hari-hari yang telah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan saat teduh. Terima kasih sudah mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.